Perkenalkan, nama saya Vita Alderafianda. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan milestone tentang materi kayu. Yang pertama, pada tahun 684 Masehi. Pada tahun 684 Masehi ditemukan prasasti Talang Tuo oleh Louis Constant Westeneng di Bukit Seguntang atau dikenal sebagai salah satu peninggalan kerajaan Sriwijaya. Prasasti ini berbahasa Melayu kuno yang terdiri dari 14 baris. Prasasti ini berangkat pada tahun 606 Saka atau 23 Maret 684 Masehi. Sarjana pertama yang berhasil membaca dan mengilustrasikan prasasti tersebut adalah Van Ronde dan Butch yang dimuat dalam Akta Orientalia. Sejak tahun 1920, prasasti ini disimpan di Museum Nasional Indonesia di Jakarta dengan nomor inventaris D145. Adapun isi dari prasasti tersebut yaitu menyebutkan bahwa pohon kelapa merupakan salah satu tanaman yang banyak digunakan oleh masyarakat sekitar. Selain itu, prasasti tersebut berisi tentang doa-doa untuk masyarakat. Yang kedua, pada abad ke-16. Abad ke-16, kelapa diperkirakan berasal dari para pedagang Arab yang membawa kelapa hingga ke Timur Tengah dan Afrika Timur. Pada abad ke-16 juga, penjajah Eropa membawa kelapa ke Afrika Barat, Kepulauan Karibia, dan Amerika Tengah seiring dengan hasil penjajahnya. Tanaman kelapa diperkirakan berasal dari Amerika Selatan. Tanaman kelapa telah didirikan di sekitar lembah Andes di Kolombia, Amerika Selatan sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Catatan lain menyatakan bahwa tanaman kelapa berasal dari kawasan Asia Selatan ataupun Malaysia. Yang ketiga, tahun 2000. Pada tahun 2000, banyak masyarakat menjadikan air kelapa sebagai minuman isotonik alami untuk tubuh. Minuman isotonik sendiri adalah produk minuman ringan karbonisasi atau non-karbonisasi yang memiliki kandungan gula, asam serat, dan berbagai mineral yang bermanfaat untuk meningkatkan kebugaran. Berikut adalah proses kehilangan cairan tubuh yang dapat terjadi melalui beberapa jalur seperti yang terlihat pada tabel 1. Kehilangan cairan tubuh akan menurunkan metabolisme sehingga kondisi ini perlu segera diatasi. Kehilangan cairan tubuh menyebabkan berkurangnya elektrolit karena ikut diekskresikan. Elektrolit adalah mineral yang diperlukan dalam jumlah kecil yang terdisosiasi dalam cairan di mana berperan penting dalam meningkatkan produksi energi pada tubuh manusia. Elektrolit terdapat dalam keringat, plasma, dan intraseluler masing-masing memiliki konsentrasi elektrolit yang dapat dilihat pada tabel nomor 2. Manusia memperoleh elektrolit dari makanan dan minuman karena tubuh manusia tidak dapat menghasilkan elektrolit. Elektrolit akan berkurang ketika tubuh mengeluarkan keringat dan buang air kecil. Pengeluaran keringat berlebihan akan menyebabkan kandungan natrium klorida dalam tubuh keluar bersama keringat, sehingga terjadi penghambatan pada transportasi glukosa yang ada di dalam tubuh. Salah satu minuman yang dapat memberikan elektrolit bagi tubuh adalah minuman isotonik. Tetapi meskipun dapat memberikan elektrolit bagi tubuh, minuman isotonik yang dikonsumsi tetap harus memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jafar. Saya dari kelompok 1 dan sekarang saya melanjutkan untuk dari 2014 sampai 2023. Pada tahun 2014, dalam mengolah kayu kelapa menjadi sebuah mebel, kegagalan yang biasanya dijumpai pada desainer adalah karena mereka tidak mengetahui karakteristik kayu kelapa yang baik. Kelemahan kayu kelapa adalah berat jenisnya 2 kali lipat dari kayu pada umumnya.
dan seratnya yang keras dan mudah pecah. Para desainer harus memperhatikan teknik konstruksi dan batas-batasan dalam mendesain. Lanjut. Percobaan finishing kayu kelapa, kelemahannya itu penyusutannya yang sangat besar dan mudah lapuk apabila terkena air. Dan ini ada tabel hasil percobaan finishing pada kayu kelapa. Ini ada polyurethane atau PU, dan kalau terkena jenis zat cair, yaitu kalau kena air tidak meresap, permukaan dan bagian dalam tidak berubah. Kalau kena air garam tidak meresap, permukaan dan bagian dalam tidak berubah. Kalau minyak tidak meresap, permukaan dan bagian dalam tidak berubah. Dan ini ada nitrolulos, kalau terkena air meresap dan ada bekas putih pada sisi luar. Terkena garam, dia tidak meresap, namun ada butiran garam yang terbentuk pada permukaan. Minyak, kalau terkena minyak, dia ada minyak meresap pada kayu. Dan ini ada juga politur, tidak meresap permukaan dan bagian dalam tidak berubah kalau terkena air dia. Dan kalau terkena garam, tidak meresap, permukaan dan bagian dalam tidak berubah. Kalau terkena minyak, meresap pada kayu. Percobaan konstruksi pada kayu kelapa. Kitchen set yang paling umum saat ini menggunakan konstruksi dengan sistem blok berupa lembaran dan sistem rangka berupa frame. Konstruksi yang akan dilakukan percobaan adalah konstruksi laminasi berlawanan arah serat, konstruksi isian, dan konstruksi dowel. Penjelasannya sebagai berikut ya. Ada konstruksi laminasi yang disusun berlawanan arah serat adalah konstruksi yang sebenarnya menyerupai multiplex yang ditumpuk berlapis dengan arah yang berlawanan. Sedangkan ini ada lagi konstruksi isian, adalah konstruksi umum yang seringkali ditemui. Konstruksi isian ini adalah satu di antara yang terbaik untuk join pada tepian. Dan ada lagi konstruksi dowel. Konstruksi dowel adalah konstruksi yang sering dijumpai dalam pembuatan kabinet dapur. Konstruksi dowel bisa dipakai. Dan kayu kelapa ini memiliki karakteristik yaitu penyusutan dan mudah melengkung ya. Ini ada beberapa gambar, yaitu ada 4 gambar ini. Gambar 1 ini lepasnya konstruksi laminasi yang disusun berlawanan arah serat pada hari pertama. Dan gambar kedua ini melengkungnya konstruksi isian pada hari pertama. Dan ada gambar ketiga ini pelengkungan konstruksi dowel pada hari pertama. Dan ini terakhir ada gambar 4. Gambar 4 ini lepasnya konstruksi dowel pada hari pertama. Selanjutnya pada tahun 2023. Pada tahun 2023, atap kuba itu adalah salah satu jenis atap yang cukup populer dan banyak digunakan pada bangunan ikonik ya. Karena bentuknya itu yang estetik seperti kayak masjid, gereja, sekolah, kuil, dan lain sebagainya. Umumnya penggunaan atap kuba ini dipilih karena dapat memberikan kondisi suhu ruangan yang lebih nyaman
kayak seperti membuat udara lebih sejuk dan pada saat musim panas. Metodologi uji kelayakan atap kubah ini dilakukan dengan analisis model elemen hingga secara 3D. Fasilitas pengujian beban angin secara yang tidak memadai serta struktur kubah yang tidak diperkenankan diuji hingga melampaui batas elastisitasnya. Dalam proses validasi antara model dan lapangan, terdapat parameter yang dibandingkan secara variabel yang disesuaikan. Parameter yang dimaksud adalah deformasi antara struktur di lapangan dengan 3D model. Uji beban pada struktur kubah itu dilakukan dengan ada 2 tahap. Yang tahap pertama itu di mana tahap pertama beban diberikan secara terpusat pada 7 titik join sebesar 6 kilo dan 100 kilo. Ini ya contoh gambar 1 ini, di samping ada contoh gambar 7 poin penempatan beban terpusat dan pencatatan lanjutan. Dan sekarang tahap kedua. Tahap kedua itu beban yang diterapkan berupa beban merata di seluruh permukaan atap. Besarnya beban itu merata diambil sebesar 80 km persegi, di mana nilai ini sedikit lebih besar dari beban hidup layan atau LR sebesar 50 km persegi. Pada satu beban uji dilepaskan, perpindahan yang terjadi pada masing-masing join perlu dicek kembali dan perlu dipastikan bahwa deformasi kembali pada posisi awalnya. Dan ini ada contoh 2 gambar. Gambar 2 dan gambar 3. Ini gambar 2 ini uji beban tahap pertama dengan beban terpusat pada salah satu join. Dan gambar ketiga ini uji beban tahap kedua dengan memberikan beban merata pada permukaan kubah. Hasil uji kelayakan pada atap kubah ini dilakukan dengan model 3D yang telah tervalidasi dengan perilaku model di lapangan. Dilakukan trial and error elastis material untuk memperoleh deformasi yang ya sesuai antara model struktur di lapangan. Dengan metode desain tegangan izin atau DTI, diperoleh tekan akibat beban yang lebih kecil dari tegangan izinnya. Di mana tegangan akibat beban maksimum lebih kecil dari tegangan diizinkan. Berdasarkan kontrol tegangan dan deformasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa atap kubah layak dan dapat diaplikasikan pada bangunan daerah Hawaii dan sekitarnya. Sekian presentasi dari saya dari kelompok 1 ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.